Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita masih diberi umur panjang, masih terus diberikan kesehatan, masih terus diberikan kesempatan untuk hadir di kesempatan Jumat kali ini dalam rangka menaikkan kewajiban kita menghadiri khutbah Jumat dan sekaligus melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mugi-mugi dengan nikmat yang ada semakin membuat kita makin bersyukur pada Allah, menambah rasa syukur kita pada Allah, dan mudah-mudahan kita tergolong termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, pada para tabi'ut tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Saat ini kita berada di pertengahan saking bulan Ruwah, di pertengahan dari bulan Sya'ban, di mana waktu yang semakin dekat ini seharusnya adalah waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan amal-amal kita sebelum memasuki bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita untuk bisa sampai pada bulan Ramadan dan juga untuk kuat menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Kali ini kita akan menerangkan perihal puasa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau aktivitas puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebulan. Aktivitas puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebulan. Yang pertama, ketika Nabi SAW memulai puasa, beliau semangat untuk makan sahur. Dan juga beliau semangat nantinya ketika waktu berbuka, beliau untuk berbuka puasa. Jadi beliau semangat dalam makan sahur, semangat juga menunggu waktu berbuka puasa untuk berbuka puasa. Dan yang dilakukan oleh Nabi SAW, berbukanya itu disegerakan, artinya sudah waktu tenggelamnya matahari, langsung berbuka. Waktu sahurnya beliau biasanya akhirkan mepet-mepet dengan waktu subuh,
itulah waktu makan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang hal ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk makan sahur. Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat berkah. Lalu kalau kita lihat juga Nabi SAW menganjurkan untuk mempercepat atau menyegerakan waktu buka. Artinya kalau sudah waktu nih tenggelamnya matahari kita langsung berbuka puasa. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa. Manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa. Kemudian aktivitas yang lainnya lagi, saat-saat berbuka Nabi SAW memperbanyak doa. Dan ini tanda kalau kita menjalani ibadah siam, ibadah puasa, tanda bahwa aktivitas yang ada yang kita lakukan saat kita berbuka bukan hanya menyantap makanan, namun sambil menunggu buka atau setelah berbuka dengan seteguk air atau teh, kemudian kita memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat buka puasa itulah waktu dikabulkannya doa. Saat berbuka puasa itulah waktu dikabulkannya doa. Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan ada doa yang tidak tertolak, ada 3. Di antaranya disebutkan oleh Kanjeng Nabi, as-shaim hina yuftir. Doa orang yang puasa saat dia berbuka puasa. Doa orang yang puasa saat dia itu berbuka puasa. Kemudian ketika menjalani puasa Nabi SAW masih menjaga dirinya, mulutnya dalam keadaan bersih. Artinya di sini Nabi SAW menggunakan kayu siwak. Namun di sini para ulama katakan kalau menggunakan pasta gigi dengan odol gigi ini baiknya dijauhi ketika kita menjalani ibadah puasa. Karena ini dapat mengganggu aktivitas puasa kita. Namun kalau menggunakan kayu siwak ini berlaku umum karena Nabi SAW itu mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan bagi mereka untuk bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali wudhu di riwayat yang lainnya. Maka setiap kali sholat meskipun di siang hari boleh menggunakan kayu siwak. Kayu siwak ini kayu saking Arab, ya kita jarang temui di sini. Namun kalau menggunakan pasta gigi ini baiknya dihindari ketika kita menjalani puasa. Nabi SAW juga di siang hari kalau dalam keadaan cuaca panas, sumuk, keadaan yang demikian Nabi SAW masih mandi di siang hari, masih mengguyur badannya dengan air di siang hari. Artinya mandi di siang hari itu tidak masalah. Disebutkan dalam suatu riwayat dari Abu Bakar bin Abdurrahman bahwasanya dari sebagian sahabat Nabi SAW mengatakan mereka itu melihat Nabi SAW di daerah Arats yasubbu ala ra'sil ma' wa huwa sha'imun minal atash au minal har. Nabi SAW sempat saat menjalani ibadah puasa beliau mengguyur kepalanya dengan air. Di siang hari Nabi SAW mengguyur kepalanya itu dengan air, padahal beliau dalam keadaan puasa dan ketika itu dalam keadaan sangat-sangat haus, atau dalam riwayat lain dikatakan keadaan yang sangat-sangat panas. Karena panas, sumuk, gerah, maka ketika itu Nabi SAW itu mengguyur air ke badannya. Kemudian yang perlu dipahami lagi ketika kita berpuasa, masih dibolehkan juga untuk berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Masih dibolehkan berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Jadi saat wudhu, saat kita berkumur-kumur, boleh banyune kita masukkan dalam mulut kemudian dikeluarkan lagi. Yang hidung juga demikian. Hidung kita masukkan air dalam hidung kemudian kita keluarkan lagi. Karena hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW
Beliau katakan wa balik fil istinsyak illa antakuna shaiman. Seriuslah ketika masukkan air, menghirupnya ke hidung. Namun jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan dapat membuat puasa kita itu batal. Jadi secukupnya saja saat berwudu masih boleh berkumur-kumur dan juga masih boleh untuk memasukkan air atau menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan di siang hari yaitu berupa keringanan saat kita itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, boleh mengambil keringanan untuk tidak puasa kalau sakitnya berat, kalau safar perjalanannya itu berat. Kalau sakitnya berat, safarnya itu berat, boleh untuk tidak puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit atau dalam keadaan menempuh perjalanan jauh, lantas dia tidak berpuasa, maka hendaklah puasanya diganti di hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami sampaikan di khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jamaah, untuk salat malam kita di bulan Ramadan, Nabi SAW pernah melakukan qiyam Ramadan, melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Disebutkan dalam riwayat dari Aisyah, Nabi SAW tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Nabi SAW tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Namun sholat malam Nabi SAW tidak seluruh malam beliau sholat. Sholat malam Nabi SAW, sholat tarawih Nabi SAW tidak seluruh malam beliau sholat. Ada waktu juga untuk istirahat. Ada waktu juga untuk istirahat. Kemudian kalau awal-awal dulu, karena Nabi SAW khawatir sholat ini bagi umatnya, sholat tarawih ini bagi umatnya itu wajib, beliau hanya sholat secara berjamaah beberapa malam saja. Selain itu beliau melaksanakan sholat tarawih itu sendiri. Namun bagi kita sudah tahu sholat tarawih itu tidak wajib. Tetap anjuran bagi kita, karena ini dipraktekkan sejak masa Umar bin Khattab sampai saat ini, sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah. Dan keutamaannya kalau kita jaga sesasi penuh. Sholat tarawih ini selain puasa kita jalani juga sesasi penuh. Ditambah dengan ibadah-ibadah sholat 5 waktu. Kita juga jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai bolong. Maka untuk sholat tarawih, kalau sholat ibadah wajib kita sudah sempurna, kita tambah dengan sholat tarawih. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzammi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Ibnu Rajab mengatakan, kita diperintahkan untuk dapat ampunan ini hendaklah menjaga sesasi penuh. Jadi bukan seawal-awal malam saja, awal-awal tarawih saja, tengah-tengah jadi hilang, akhir-akhir lebih hilang lagi. Tidak, namun kita jaga sesasi penuh sholat tarawih tadi, maka akan mendapatkan pengampunan dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan ibadah kita nantinya di bulan Ramadan Allah itu mudahkan, ibadah sholat tarawih kita juga dimudahkan. Di samping itu marilah kita berusaha untuk memperbaiki ibadah wajib kita, karena yang lebih penting di sini adalah ibadah sholat 5 waktu kita. Kalau sholat 5 waktu kita sudah sempurna, maka ibadah-ibadah seperti tarawih yang tambahan ini akan menutupi kekurangan yang ada pada sholat wajib. Namun kalau sholat wajibnya tidak ada,
Sholat gang salah waktunya nggak ada. Sholat 5 waktunya tidak ada. Tidak mungkin sholat tarawihnya diterima. Tidak mungkin ibadah puasanya juga diterima. Karena syarat untuk menjalani ibadah-ibadah tadi wajib seorang muslim. Syarat utama seorang muslim kalau dia menjalankan sholat 5 waktu secara tertib. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus bisa memperbaiki diri kita, menambah ibadah kita, memperkuat diri kita untuk melaksanakan sholat, dan juga dikuatkan dalam menjalankan ibadah puasa. Di akhir khutbah ini kami ingatkan, di hari Jumat yang penuh barokah kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah, mugi-mugi Allah memperkenankan setiap doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusalli alaina man la yarhamuna. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang meninggal dunia yang mendahului kami. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk memasuki bulan Ramadan. Perbaikilah setiap ibadah kami, jadikanlah kami hamba yang terus menjaga sholat 5 waktu. Kuatkanlah kami untuk menjalankan ibadah puasa sesasi penuh. Kuatkanlah kami juga untuk menjalankan ibadah sholat tarawih sesasi penuh. Ya Allah, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah istri-istri kami, jadikanlah kami keluarga sakinah mawaddah warahmah yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami. Ya Allah, ya Rabb kami, perbaikilah keadaan setiap pemimpin kami, perbaikilah setiap keadaan pemimpin kami yang dapat membimbing kami untuk mencapai ridhamu. Ya Allah, ya Rabb kami, angkatlah kami dari segala macam musibah, angkatlah kami dari musibah penyakit yang memberatkan, dari musibah berupa utang yang memberatkan, dari musibah-musibah yang lainnya, dan turunkanlah keberkahan dari langit berupa hujan. Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.